gitu. Ada wacana lainnya yang sedang berkembang yaitu kampus nih sekarang bisa mengelola tambang. Atau lokasi bekas tambang gitu ya. Bisa, tapi Betul, katanya betul. kandas nih. Kenapa bisa begini? Kita akan ngobrolin soal RUU Minerba ini seperti apa, Undang-Undang Minerba ini seperti apa. Kita akan ngobrol bareng sama Detik Finance. Sudah hadir di studio. Barengan sama kita di sini ada Hans Sidarta Gautama Lemos. Selamat Diganti nomornya. sore. Di sini Di sini beneran. Hans Sidarta Gautama Lemos. Ada Hans Henrikus Aron di sini, redaktur dari Detik Finance. Pertanyaan pertama Bang Hans. Tadi kesini hujan nggak? Minta ampun, Udah siap. hujan. Dari Hujan? mana sih? Biasa Bekasi kota impian dan Oh, kota kota. yang sudah bertumbuh dan akan terus tumbuh. Pasti. Punya 20 mall. Gokil. Wow, emang iya 20 mall? Iya. Emang senang belanja? Atau Memang kayak? senang Orang-orangnya, belanja. iya. Kata Pak JK dulu kalau macet artinya ekonomi tumbuh karena orang keluar. Bekasi udah macet tuh semuanya Belum macet. sekarang teman-teman. Minta Iya, ampun. iya, iya. Tanya ya, Iya. Tadi juga melalui imigrasi agak susah juga ya di sini karena banyak yang mau masuk. Benar. Oh, parah. Iya juga. Parah. Jangan. Padahal bukan imigrasi. Tapi NASA. Karena planet. planet lainnya yang dimention oleh Salpriadi mungkin ini ya. Dari planet lain. Bang Hans ini recall lagi dong ke kita memorinya soal Undang-Undang Minerba yang lahir. Iya. Ini kan ada beberapa poin yang akhirnya bikin orang Geger lah berkerut dahinya gitu. Tapi coba di recall lagi ke kita Undang-Undang Minerba nih apa sih tujuannya dibikin gitu. Jadi Undang-Undang Minerba ini ada revisi dari Undang-Undang Punten. Mike. nomor 9 tahun 2004 ya. Yang Oke. Undang-Undang Minerba sebelumnya. Nah di dalamnya itu diakomodir kesempatan kepada beberapa organisasi masyarakat atau badan usaha untuk terlibat di pertambangan. Jadi ini yang mesti kita bedakan, ada yang terlibat, ada yang bisa mengelola. Jadi terlibat salah satu bentuknya mengelola kan. Nah, kenapa undang-undang ini dibentuk atau direvisi? Karena pertama memang secara garis besarnya tuh untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi 8%. Oh, Jadi semua lini harus bergerak. Nah, termasuk di sektor pertambangan, mineral dan batu bara. termasuk untuk hilirisasi juga kan? Hilirisasi juga, ya dari situ ujungnya kan hilirisasi. Begitu sudah dikeruk, diproses kan harus jadi barang jadi kan untuk diekspor. Jadi dia nggak bisa langsung mentah kayak dulu. Nah di sini diikut sertakan semua pihak, termasuk di dalamnya UMKM, koperasi, lalu ada ormas keagamaan yang kita sudah tahu sebelumnya ada 2 ormas keagamaan besar yang sudah masuk garap tambang. Dan berikutnya selain itu juga pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja. Karena dengan adanya badan usaha lain terlibat, nggak cuma perusahaan tambang, lapangan kerja terbuka kan seperti itu. Dan memang setelah hari ini dari sebelumnya termasuk juga demo-demo yang kemarin Indonesia Gelap ya. Dan juga hari ini udah disahkan, memang masih banyak pertanyaan nanti seperti apakah bentuk pengelolaan ini kan. Baik itu UMKM, koperasi, dan juga ada kampus nih yang lagi rame kan, universitas. Jadi universitas ini memang dimasukkan ke dalam pasal kalau nggak salah pasal 171 ya. Di RUU Minerba di ini. RUU Minerba ini ya. Jadi nanti sebagai bagian dari organisasi yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Begitu. Ini kan usulannya sebenarnya dari DPR ya. Dari DPR. Dari DPR untuk bisa perguruan tinggi itu bisa mengelola tambang juga gitu. Cuma akhirnya dibatalin. Yang batalin ini pemerintah. Jadi sebenarnya bukan dibatalin ya. Artinya memang sejak awal itu kan ada berbagai macam pembahasan ya. Di DPR itu di Badan Legislasi ada namanya Daftar Inventaris Masalah. Dibahas bersama dengan pemerintah. Sempat ada kata bahwa itu ikut mengelola. Tapi di akhir itu ada proses lagi pembahasan bahwa dengan mendengarkan berbagai masukan yang termasuk dari perguruan tinggi, bahwa cukup sampai kepada ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan. Terlibatnya adalah riset, atau kalau diminta bantuan untuk bikin pemetaan kawasan tambang, nah gitu. Jadi bukan secara langsung nggak diajak berarti ya?
ada sempat terjadi dialektika pembahasan seperti itu, tapi pada akhirnya sampai diketok hari ini perannya kampus itu seperti yang Pak Bahlil udah sampaikan juga Menteri SDM bahwa tidak mengelola tambang. Berarti beda statusnya sama ormas yang sebelumnya diperkenankan untuk mengelola. UMKM, koperasi ataupun badan usaha swasta yang memang ditentukan oleh Menteri SDM itu bisa dapat izin usaha pertambangan. Gitu. Berarti dengan kata lain juga kampus itu tidak boleh mengambil keuntungan ya, hanya untuk meriset saja. Tapi gitu ya? macam-macam nanti yang kemarin Menteri SDM ngomong tuh baru soal riset. Misalnya mereka mau ada ormas yang sudah masuk tapi dia pengen bantuan, ini kira-kira kandungannya apa sih, atau lokasinya di mana aja kita bisa explore, atau ini bekas tambang ini masih ada nggak sih isinya di dalam. Nah itu bisa kampus ikut terlibat. Jadi sebatas itu model keterlibatannya. Tapi apakah ada istilahnya pemanfaatan dari kontribusi yang mereka sudah berikan gitu? Katakanlah misalnya sebuah kampus ikut andil dalam melakukan riset terhadap sebuah ladang tambang gitu, misalnya lahan tambang. Artinya apakah dimungkinkan nanti kampus akan mendapatkan sebagian persen gitu dari hasil? Itu kan pasti udah bisnis to bisnis urusannya. Itu bisnis to bisnis itu nanti akan diatur lebih rinci, lebih lanjut di dalam peraturan Menteri SDM. Seperti apa sih keterlibatan universitas ini di dalam kegiatan pertambangan. Tapi yang pasti Pak Bahlil sudah menyampaikan bahwa sebatas itulah mereka kampus. Bukan untuk mengelola dalam arti dia menggali gitu. Tapi sebelumnya juga sebelum revisi ini ada gitu ya, pihak kampus juga bukannya menyuarakan bahwa sebetulnya memang tidak perlulah ada andil kampus karena memang tidak sesuai dengan marwahnya juga nih kampus untuk mengelola tambang. Benar nggak? Masukan-masukan itu kan pasti pada saat pembahasan awal itu sudah ada ya, sejak dari 2024 atau bahkan sebelumnya juga dari zaman Pak Jokowi ini memang RUU ini mau dibahas gitu, mau digodok. Dan inilah pada akhirnya yang terjadi titik jalan tengahnya, peranan kampus di dalam kegiatan pertambangan ya sebatas pada kegiatan riset atau misalnya diminta bantuan dia melakukan survei kayak gitu. Dan tapi kenapa sempat ada wacana ini Bang? Itu ya apa yang ingin diakomodir begitu? Sebenarnya ini dari sisi politik ya. Jadi menginginkan semua pihak itu bisa bersama-sama lah. Saya kurang tahu juga ada motif dibalik apa ya, tapi yang ini ya mungkin orang bisa menduga macam-macam ya, misalnya banyak spekulasi ya akhirnya untuk meredam supaya tidak ada gejolak, tidak ada kritikan-kritikan macam-macam lah, jadi semua kebagian porsi gitu kan. Mungkin saja mungkin ke sana mungkin ke sana. Tapi sih kalau dari pemerintah niatnya itulah supaya semua bisa berperan di dalam proses hilirisasi ini demi mengenjot pertumbuhan 8%. Karena kalau hilirisasi ini kan proses produksi juga harus terus lancar kan ya. Dia tidak boleh jangan sampai mandek karena nanti pasokan akan berkurang. Nah, salah satu sumbernya tambang-tambang yang bekas itu nanti akan dicoba dieksplor. Makanya ormas-ormas kemarin ada 2 ormas keagamaan yang dapat bekas tambang. Bekas tambang. Nah, disitulah nanti menurut Pak Bahlil, Menteri SDM, mereka akan diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak universitas untuk bisa memetakan atau mencari sumber-sumber kira-kira masih ada nggak nih di sini tambangnya, kita butuh apa buat explore, intinya gitu. Dan menarik juga ketika akhirnya hari ini sudah disahkan RUU Minerbanya, dan untuk tadi yang sempat dimention juga sama Bang Hans soal UMKM itu juga bisa ikut mengelola termasuk juga koperasi. Ini kira-kira gimana bentuk mekanismenya Bang Hans? Nah ini memang perlu peraturan Menteri SDM ya, jadi nanti ada PP lanjut peraturan Menteri SDM untuk lebih rinci lagi. Tapi gambaran umumnya badan usaha ini jelas ya, yang pasti yang qualified dari sisi modal udah pasti. Begitu juga dengan koperasi, dan ini kan mesti perlu pengawasan ketat ya, apalagi koperasi karena kan duit anggota banyak kan di situ kan. Iya. Kita juga punya pengalaman buruk dengan koperasi-koperasi. Betul. Bisa kita mungkin nengok ke belakang, ada koperasi Langit Biru, di situ udah menaruh di pertambangan, akhirnya rontok juga. Nah ini udah jadi takutnya jadi modus baru ya. Kan untuk menghimpun dana masyarakat, ternyata uang orang hilang lenyap gitu. Jadi memang ini setelah undang-undang ini terbit, itu udah mulai PR-nya Menteri SDM, Menteri UMKM, dan Menteri Koperasi menggodok peraturan pelaksanaannya. Berarti sebetulnya long way to go dong, karena memang regulasi untuk ke UMKM misalnya atau ke koperasi itu sebetulnya masih belum ada banyak aturan turunan lainnya yang harus itu memang proses ya, memang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan pemerintah sampai peraturan menteri bertahap memang.
Dan paling tidak ya udah ada, kalau dari sisi positif, sisi bagi pihak UMKM dan koperasi ada angin segar lah. Mereka jadi punya bisnis, bisa masuk ke bisnis pertambangan kan. Iya, ada industri baru Gitu, untuk ada itu industri ya. baru lah bisa dibilang gitu. Oke, tapi so far dari pihak akademisi atau mungkin dari pihak-pihak kampus terkait dengan pengesahan ini yang didengar apa aja? Sampai sejauh ini sih belum ada yang bersuara keras, maksudnya dalam arti mengkritik frontal ya, bahwa ini bermasalah undang-undang enggak. Tapi masukan-masukan itu sudah berjalan sebelumnya, sepanjang pembahasan daftar inventaris masalah ini sudah ada. Nah, hasilnya yang kita lihat sekarang bahwa universitas tidak mengelola tambang secara langsung, tapi terlibat dalam kegiatan pertambangan. Iya, bentuknya nanti akan diatur lebih rinci. Salah satunya riset tadi kan, gitu. Iya, kalaupun pada akhirnya kampus bisa mendapatkan manfaat lebih banyak gitu ya dari pengelolaan tambang ini secara ya, ekonomis, dan akhirnya berdampak kepada bagaimana mahasiswa misalnya terfasilitasi dengan pelayanan kampus yang lebih baik, atau mungkin lebih banyak beasiswa yang ada dari kampus. Nggak apa-apa, cuma jangan dipolitisasi ya, yang akhirnya bikin dunia pendidikan ya kenal lagi deh. Dari lagi, benar. Kenal lagi deh gitu ya. Iya. Ini menarik sebenarnya untuk membahas RUU Minerba yang hari ini sudah disahkan di paripurna, termasuk bagaimana pemerintah juga bisa mengambil alih lahan sengketa tambang nanti. Banyak sih, cuma yang memang jadi corotan ya soal koperasi kampus dengan UMKM ini. UMKM deh Bang Hans, ini UMKM kayak apa yang bisa? Nah, ini gambaran ini benar-benar kita memang belum tahu seperti apa, karena ini mesti ada peraturan pemerintah kah atau peraturan untuk UMKM yang pasti sih qualified secara modal. Karena kan dia untuk mengolah kan pasti butuh modal kan ya. Pinjaman dari bank. Nah, ini butuh insentif juga. Nggak semua perbankan itu mau mencairkan buat UMKM. Nah, dia punya jaminan apa gitu kan. Nah, ini perlu peran pemerintah memang masuk di situ. Soalnya yang gua kebayang tuh adalah misalnya nih jualan es campur di sekitar area tambang. Nah, itu kan UMKM juga tuh benar. Efek dominonya kan nanti kan. Dan memang harus UMKM daerah katanya. UMKM daerah. Bentuk usahanya tuh seperti apa, aku nggak bayang deh. Apalagi ini dia mengelola bekas tambang ya, orang yang perusahaan itu aja bekas perusahaan besar ya, perusahaan besar rata-rata yang mulai itu kan. Artinya kan nggak cuma sekedar modal, kemampuan dia untuk bisa punya pengalaman eksplorasi dan lain-lain itu kan juga masih banyak PR lah ke depan ini untuk terkait undang-undang ini. Iya, biasanya kalau undang-undang itu sebuah undang-undang lahir masih panjang tuh untuk sampai implementasinya ke lapangan, karena harus ada peraturan menteri dulu atau mungkin PP dulu kali ya. PP baru habis itu peraturan menteri. Terus izin-izin. Ini yang 2 ormas ini aja belum mulai bergerak ini. Tapi izin udah pegang. Iya. Belum mulai ngelola kan? Iya. Udah dikasih lahan segala macam, izin udah ada. Iya. Tapi sebetulnya lahan bekas tambang ini banyak banget ya, maksudnya tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Dan ini kan ada teknologinya untuk bisa mengecek lagi kandungannya, kira-kira potensi cadangannya berapa segala macam kan. Nah, inilah keterlibatan kampus nanti yang punya fakultas-fakultas misalnya geologi ya begitu. Tapi kalau misalnya ya ini kan maksudnya sesuatu hal yang baru untuk kita juga. Kalau misalnya melihat dari misalnya bekas tambang di negara lain gitu, apakah sebetulnya juga diberikan hak pengelolaan sama seluas ini gitu? Ada kampus, ada UMKM atau kalau itu mesti itu ya mungkin bisa jadi ada benchmark ya, kita artinya ada acuan dari negara lain. Tapi apakah itu ikut serta dengan kampus? Sejauh ini memang mesti perlu didalami lagi soal itu, karena memang polanya yang diikuti Indonesia ini ya bisa jadi ya mengikuti universitas di negara-negara lain yang misalnya di Australia itu perusahaan tambang udah biasa join dengan kampus untuk melakukan pemetaan, riset, terus melihat potensi tanah, gitulah. Atau kita telepon Pak Bahlil sekarang. Bisa? Ada nomornya khusus. Nomor sepatunya. Ini PR besar sih. Ini kan dia setelah selesai ini kan Pak Bahlil harus melapor ke Pak Prabowo kan. Apa saja yang sudah selesai dan perlu dilanjutkan lagi gitu. Tapi kenapa sih mahasiswa menentang cukup keras UU Minerba yang baru ini? Karena isunya politisasi itu ya. Kampus masuk di bisnis tambang. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya ide awal yang dibahas di DPR itu kampus bisa bikin
terutama kampus negeri ya. Bisa bikin badan usaha sendiri untuk mengelola itu dalam rangka untuk kemanfaatan mahasiswa juga. Idenya begitu. Cuma makin ke sini kan masukan banyak ya. Takutnya ntar dipolitisir lah dan lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya ya udah jalan tengahnya begitu. Kampus keterlibatannya beda. Ataupun juga mungkin pemilihan kampusnya mana-mana saja gitu ya yang bisa mendapatkan hak untuk mengelola tambang ini atau ya bekerja sama dengan tambang ini juga jadinya bisa jadi kampusnya itu aja gitu atau mungkin kampusnya juga ternyata tidak terbuka untuk semua kampus gitu mungkin. Dan kalau soal itu nanti kan tergantung Menteri SDM nanti penentuannya bagaimana dan Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi ya, kalau sekarang dibagi ya, ada kayak gitu. Ya, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan budaya dan juga itu nanti yang menentukan porsi-porsi kampusnya. Karena bicara soal kampus bersenggolan sama tambang tuh kayak dua hal yang kontradiktif gitu. Dan apalagi orang-orang juga punya sentimen bagaimana petinggi-petinggi kampus tuh dipilih secara politis gitu ya Bang Hans. Iya. Jadi takutnya ya kampusnya nggak keurus malah ngurusin kantong sendiri. Nah, itu udah dirasain sama saya. Loh. Maksudnya banyak kita temukan di lapangan bahwa kayak rektor ini ternyata tersangkut korupsi. Ini tersangkut kasus ini. Jadi ya memitigasi, meminimalisir hal-hal kayak gini ya. Ya udah pokoknya kita percayakan ini adalah sebuah aturan yang memang dimaksudkan untuk kemakmuran bersama. Betul. Atau juga memberikan fasilitasi yang lebih lanjut lagi untuk para mahasiswa nih gitu dari yang sudah ada gitu dari area bekas tambang yang sudah ada gitu. Jadi nanti mungkin kampus bisa juga dapat makan bergizi gratis karena udah bisa dapat dari duit tambang. Anak kampus banyak loh yang susah makan. GTM. Banyak yang ngutang sama ibu kantin. Iya. Juga sih. Soalnya banyak yang ngerantau juga kan anak-anak kampus kan. Kalau kamu kayaknya dulu Darmaji ya Kak. Darmaji makan 5 ngaku 1. Oh ada deh kayaknya yang gitu. Aduh tapi enggak ya. Iya. Tapi berarti kita tinggal menunggu regulasi lebih lanjut. Karena ini memang sudah disahkan kan ya gitu. Ada kemungkinan revisi lagi gak sih? Ya kita nggak tahu selanjutnya ya. Ini kan udah ini kan sudah rencana dari sebelumnya. Juga. Namanya kalau pemerintah punya kepentingan lain ya peluang sih tetap ada terbuka. Tapi ini kan jalan dulu nih yang sudah ada. Tinggal tunggu peraturan pelaksanaannya aja. Benar. Coba kita lihat beberapa berita dari teman-teman Detik Finance yang hari ini banyak banget ngirim berita soal undang-undang minerba ya karena memang paripurna juga. Jadi memang beberapa headline diantaranya soal bagaimana ormas keagamaan UMKM jadi dapat prioritas untuk izin tambang, koperasi juga masuk prioritas. Walaupun kita masih tahu kulit-kulitnya doang sebenarnya. Kita juga belum lihat undang-undangnya, draftnya seperti apa isinya juga belum kelihatan. Pun kalau misalnya udah kita terima juga aturan pelaksananya juga masih harus dilihat lagi nanti seperti apa. Regulasinya seperti apa ya. Karena ya jadinya kompleks karena memang akhirnya jadi banyak pihak yang terlibat gitu, termasuk juga kementerian-kementerian yang harus terlibat juga gitu dengan adanya peraturan baru ini gitu. Mana Menteri SDM-nya Pak Bahlil lagi? Sibuk maksudnya lebih ke karena beliau kan sibuk juga tentunya, tapi ya banyak sentimen-sentimen dari masyarakat ada aja gitu misalnya. Jadi banyak orang tuh jadinya kesannya adalah skeptis. Betul. Gak apa-apa buat kritis aja. Gitu betul. Ya tapi ya bagus ketika masyarakat tuh punya reaksi gitu terhadap sesuatu yang akhirnya juga itu adalah satu bentuk awareness gitu bahwa sebetulnya juga ketika ada satu RUU terlahir nih nggak diam-diam aja gitu, nggak yang tahu-tahu aja tapi kita juga ikut mengawasi gitu seperti apa. Tapi banyak beasiswa. Betul. Uang kuliah tunggal lebih murah. Seharusnya sih bisa ya. Iya. Kan udah dapat bisnis to bisnis sudah urusannya itu. Kalau udah kampus dengan badan usaha. Yang penting nggak fraud aja, nggak korupsi aja. Gitu aja titipan kita ya. Oh ya biar lulusan-lulusan kampusnya lebih cepat terserap lagi nih di perusahaan-perusahaan yang memang nyambung dengan jurusannya karena katanya jurusan sama pekerjaan seringkali nggak nyambung ya. Oh iya benar. Nah, itu banyak. Biar yang lulusan perminyakan udah nggak jadi jurnalis lagi misalnya. Oke. Bang Hans mau minum apa? Oh saya ini masuk boleh. Masuk dong.
Soalnya yang disebutin kayaknya tidak layak sensor. Tidak layak tayang. Tidak layak sensor. Oke deh, habis ini kita mau yes. ke Sunset Talk. Tapi sebelumnya kayaknya kita mau lihat-lihat juga berita-berita populer di Detikcom yang lainnya. Yang pasti kita akan masih mengudara sampai jam 5:30 sore ini Detikers. Habis ini kita juga akan ngobrol soal kabur aja dulu. Dan Antara lagi rame. Dan Antara juga akan kita bahas segera. Pokoknya sebelum 24 Februari katanya itu bakal akan dirilis ya, Bang Hans. Termasuk nanti akan kita lihat siapa pemimpin sebenarnya. Itu 14 ribu triliun. Benar asetnya. Jadi gede banget itu. Dan efeknya kemana-mana. Kebayang nggak? Makan gratis aja bikin efisiensi sekian ratus triliun. Apalagi yang segitu. Gimana efeknya nanti? Itu akan kita bahas bersama Detik Finance juga kayaknya nanti.